Siapa yang di sini udah pakai krim dokter bertahun-tahun dan pengen coba berhenti, pengen coba pakai skincare Bepom aja nih? Sebenarnya bisa banget loh. Gimana caranya? Yuk simak video berikut ya. Hai, selamat datang di HNH Estetik Channel. Di sini kita bakal sharing ilmu, pengalaman, dan bahas semua hal tentang estetik. Oke, sebenarnya nggak ada masalah nih dengan krim racikan dokter. Nah, cuman kenapa krim racikan dokter itu nggak bisa dipakai jangka lama? Biasanya ada bahan-bahan tertentu yang harus sesuai resepnya, harus sesuai dengan aturan pakainya. Kayak misalnya hidroquinone itu kan nggak boleh dipakai jangka panjang, lebih dari 1 tahun itu nggak boleh. 1 tahun tuh nggak boleh terlalu panjang gitu. Cuman memang dia sebagai berdasarkan teori dia itu adalah sebagai gold standarnya untuk flek, untuk hilangin flek, untuk mencerahkan. Dia adalah gold standarnya. Jadi hidroquinone sebenarnya itu boleh-boleh aja, cuman harus dengan resep dokter dan harus dengan saran dokter. Terus apalagi ya, misalnya steroid juga itu biasanya ada sedikit campurannya tuh di krim racikan dokter. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi peradangan yang ada di kulit kamu, kayak gitu. Nah, cuman gimana nih dok kalau misalnya udah terlalu panjang pemakaiannya? Nah, sebenarnya itu harus di stop. Jadi nggak boleh kamu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pakai krim racikan terus. Takutnya nanti efek sampingnya malah yang muncul di muka kamu, bukan efek yang diinginkan, kayak gitu ya. Nah, terus bisa nggak sih dok lepas dari krim racikan? Apa itu malah jadi bikin ketergantungan? Nah, sebenarnya itu bisa banget, tapi ada caranya nih untuk beradaptasi dengan krim baru. Jadi biasanya kita dokter akan menyarankan untuk mengurangi dosis atau juga mengurangi presentasi atau mengurangi frekuensi dari pemakaian racikannya. Nah, biasanya proses pengurangannya, pengurangan frekuensi dan lain-lain itu biasanya dilakukan dengan cara memasukkan atau transisinya itu memasukkan krim baru atau basic krim yang akan kalian pakai. Misalnya, hari Senin kalian masih pakai dengan krim racikannya, yang Selasanya nggak pakai gitu. Jadi diselang-seling untuk mengurangi frekuensinya. Terus bisa kalian juga komunikasikan dengan dokternya untuk mengurangi dosis atau mengurangi persentase bahan aktif yang ada di krim racikannya. Kayak gitu itu juga bisa. Cuman yang penting komunikasi nih. Kalian bilang sama dokternya, "Dok, aku mau rencana lepas dari krim racikan." Nah, nanti dokternya akan pasti membantu kayak gitu. Jangan kalian langsung stop sama sekali nggak dipakai, begitu krim racikannya habis udah aku mau langsung pakai krim baru aja gitu ya. Nah, itu tuh jangan, karena apa? Nanti takutnya kulit kaliannya kaget kayak gitu. Biasanya pakai dosisnya tinggi, terus habis itu kalian pakai krim Bepom yang dosisnya udah diatur sama Bepom, nggak boleh begini 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 begini. Nanti pasti kalian kulitnya akan kaget, pasti akan kusam, entah atau fleknya malah jadi muncul, entah malah breakout kayak gitu. Jadi tips dari aku adalah komunikasikan kebutuhan kalian sama dokternya kayak gitu. Nah, terus skincare apa sih dok yang bisa untuk menggantikan si krim racikan itu? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau lepas, pastikan skin barrier kalian itu bagus ya, baik gitu. Jadi kalian siap untuk menerima skincare baru. Gantilah skincare-nya dengan produk basic dulu. Jadi hanya facial wash, pelembab, sama sunscreen aja dulu. Untuk apa? Untuk membiasakan kulit kalian beradaptasi dengan yang baru kayak gitu. Dan ini harus disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Kalau misalnya kulit kalian oily atau mudah berjerawat, pakailah yang basic skincare yang acne. Kalau misalnya untuk mencerahkan dan kalian ada bekas-bekas jerawat kayak gitu ya,
bisa pakai yang brightening, atau kalian juga bisa pakai yang HNH Advance itu untuk yang mau ada anti agingnya, yang mau mencerahkan untuk fleknya itu bisa. Pakailah dulu yang basicnya aja, facial wash, pelembab, sunscreen kayak gitu. Nah baru nanti bisa ditambahkan yang lain, serum, toner, ataupun produk yang lain kayak gitu ya, masker gitu-gitu itu bisa, asal kalian yakin skin barrier kalian itu udah bagus dan udah copot atau udah lepas total dari si krim racikannya itu kayak gitu. Nah terus kalian juga bisa nih masukin produk-produk lain kayak misalnya serum. Setelah skin barrier kalian bagus, setelah copot total dari racikan, kalian bisa masukin serum untuk brightening, serum untuk acne, atau serum untuk kerutan halus kayak gitu. Itu bisa banget kalian input nih. Atau kalian juga kalau misalnya sekiranya udah kelihatan kusam lagi, kalian mau eksfoliasi dengan serum exfoliating, itu boleh banget kayak gitu ya. Jadi itu dia tips dari aku. Poin yang pertama adalah komunikasikan kebutuhan kalian dengan dokternya. Bilang kalau misalnya mau lepas krim dokter, krim racikan, nanti akan disesuaikan dosisnya, nanti akan diadaptasikan kulit kamu dengan skincare yang baru supaya kulit kalian itu siap kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian ragu, mending konsultasiin aja langsung ke klinik. Nah, dan buat kalian nih yang udah sukses lepas dari krim racikan dokter dan skin barrier kalian tetap aman-aman aja, jangan lupa drop komen kalian di bawah ya. Itu aja video dari aku kali ini. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye-bye! Jadi gitu ya teman-teman, jangan lupa buat like, habis itu komen, subscribe, dan share ke teman-temannya kamu agar kita bisa glow up bareng. See you on the next video, dah!